A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul ismil mangkusi utawi iki iku i'rab isi mangkus wal ya'u fil qadi wa fil mustasyri sakinatun fi rab'iha wal jari wal ya'u lan utawi iya fil qadi ing dalam lapad al qadi wa fil mustasri lan ing dalam lapad al mustasyri sakinatun iku kang sukun mati fi rab'iha ing dalam rofane isi mangkus atau qadi mustari wal jarilan ajere wa tubtahul ya'u idza manusiba nahu laki tulqadiyal muhadzaba wa tuftahu lan den fathah al ya'u apa iya idza nusiba tekalane den nasabakan iya qadi mustari isi mangkus nahu laki tu iku seumpamane lapad laki tu nemu isun al qadiya ingki qadi al muhadzaba kang den bersihakeun. Ada juga yang baca laqaitu. Wa nawinil munakarol mangkuso fi rab'ihi wa jarihi khususo wa nawin lan nanwin lah sira al munakaro ing isim kang den nakirohaken al mangkuso kang mangkus fi rab'ihi ing dalam rafane munakar mangkus wa jarihi lan ajere munakar mangkus khususon hale khusus. Ada juga yang menjadikan khususo menjadi maf'ul mutlak, takdirnya ae akhusuhu khususon. Taqulu hadza mushtarin mukhadi'u wafza ilaha min himahu mani'u. Taqulu ngucap sira ngucap ing lapad hadza utawi iki uang mushtarin iku wong kang tuku mukhadi'u kang nipu wafza lan mocotlah sira ilaha min maring wong kang ngraksa hima kang raksahu ing si wong mani'u sapa wong kang nyegah. Ada juga yang baca hamahu mani'u. Wa hakadha taf'alu fi ya isyaji wa kulliya im ba'da maksurin taji. Wa hakadha lan hae mengkono-mengkono hukum taf'alu megaweni sira fi ya isyaji ing dalam iyane lapad asyaji wa kulliyain lan saban-saban iya ba'da maksurin kang tetep ing dalam sawise kang den kasroh taji teka iya si iya. Hadza idza ma waradat mukhaffafa fafhamhu anni fahma sofil ma'rifah. Hadza utawi iki mazkur hukum iya mankus ditanwin wa ghairi dzalik idza waradat iku tekalane teka iya si iya mukhaffafa hale den baca enteng ringan, maksudnya tidak ditasydid. Fafhamhu mangka pahamlah sira hu ing hukuman kus anni saking isun fahma sofil ma'rifah kaya pahame wong kang bersih pengetahuane. Selanjutnya menjelaskan tentang i'rab isim mangkus. Isim dibagi dua ya. Isim mu'tal dibagi dua, ada yang namanya mu'tal bil alif, ada yang namanya mu'tal bil ya. Mu'tal dengan alif itu dia namanya maksur, sedangkan mu'tal dengan iya itu isim mangkus. Isim mangkus itu apa? Al muradu bil mangkusi kullu ismin akhiruhu yaun khafifatun qablaha kasrotun. Atau di kitab lain alladzi akhiruhu yaun qablaha kasrotun yurfa'u wa yujarru biharakati muqaddaratin alal ya'i lisaqli wa yunsabu bil fathati dhahirah. Jadi isim mangkus itu adalah isim yang akhirnya berupa huruf iya. Sebelumnya itu harokatnya adalah kasroh. Dia rofa dan ejernya itu dengan harokat muqaddarah. Kenapa? Karena sebab alasannya berat diucapkan, makanya dikira-kirakan, dimuqaddarahkan. Tapi ketika dia tingkah nasab, isim mangkus itu difathahkan, fathahnya fathah zahir, tidak fathah muqaddar. Jadi isim mangkus itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa iya, sebelumnya berharokat kasroh, ropa dan ejernya itu dia dengan muqaddarah dikira-kirakan atas iya.
Kenapa dikira-kirakan? Karena berat ya, berat diucapkan. Sedangkan ketika dia tingkah nasab, nasabnya jelas dengan fathah dhohir. Kenapa? Karena enggak berat. Karena ketika tingkah nasab, isim mangkus itu ringan. Kata musonib, wal ya'u fil qadi wa fil mustasyri sakinatun fi rafiha wal jarri. Wal ya'u fil qadi, huruf iya di dalam lapad al-qadi dan di dalam lapad al-mustasyri atau isim mangkus, sakinatun, dia cara bacanya itu adalah sukun. Cara bacanya enggak berharokat ya. Fi rafiha wal jarri, ketika dia tingkah rofa, wal jarri dan tingkah jer. Jadi qadi dan al-mustasyri ini adalah isim mangkus ya. Isim yang huruf akhirnya berupa iya, sebelumnya harokat kasroh. Mana? Di, ri, itu kasroh. Nah, ketika dia tingkah rofa dan tingkah jer, maka iyanya itu enggak dibaca, iyanya disukun. Nanti i'rab rofa'nya muqaddar, i'rab jernya muqaddar. Contoh yang lain, lafadz yang lain tinggal dikiaskan. Kalau di sini contohnya adalah isim fa'il ya, qadi isim fa'il, mustasyri isim fa'il. Baik dari sulasi ataupun ghair sulasi. Pokoknya setiap isim mangkus aja. Wa tuftahul ya'u idza manusiba nahu laqitul qadiyal muhadzaba. Nah, kemudian isim mangkus tadi iyanya itu dibaca fathah, wa tuftahul ya'u idza nusiba, ketika dia si mangkus tadi dibaca nasab, maka jelas huruf iyanya itu dibaca fathah, enggak dibaca sukun. Kenapa? Karena ketika tingkah nasab dengan fathah, isim mangkus itu ringan. Berbeda dengan tingkah rofa dan tingkah jer, dia berat. Misalnya kalau rofa ja'al qadiyu, itu berat. Jer misalnya marortu bil qadiyi, itu berat. Nah, ketika tingkah nasab enggak berat ya. Ra'aitul qadiya misal. Contohnya mana musonib? Kalau di sini contohnya nahu laqitul qadiyal muhadzaba, yaitu lapad al-qadi ya. Dia menjadi maf'ul bih dari fi'il laqitu. Laqitu fi'il fa'il, al-qadiya jadi maf'ul bihnya, hukumnya nasab. Maka nasabnya jelas dengan fathah dhohir. Jelas ya, isim mangkus nasabnya dengan fathah dhohir. Kenapa? Karena ringan diucapkan. Kemudian wa nawwinil munakkarol mangkuso fi rafihi wa jarhi khususo. Kata musonib, wa nawwin al munakkarol mangkus, kamu itu harus memberikan tanwin kepada isim mangkus yang dinakirohkan. Jadi isim mangkus itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Kalau contoh tadi fil qadi, fil mushtari, laqitul qadiya, itu adalah isim mangkus yang bentuknya isim ma'rifat. Ma'rifat sebab adanya alif lam. Tapi kata musonib, kalau misalnya isim mangkusnya itu munakkar, maka harus ditanwin. Fi rafihi wa jarhi khususo, kata musonib, di dalam tingkah ropanya harus ditanwin, wajari, dan di dalam tingkah ejernya juga harus ditanwin khususo dengan khusus, dalam keadaan khusus. Jadi setiap isim mangkus, baik tingkah ropa ataupun tingkah jer, kalau dia nakiro tanpa al, maka jelas ya dia harus bertanwin. Contohnya mana musonib? Taqulu hadza mushtarin mukhadi'u wabza ila hamin himahumani'u. Nah, contohnya di sini adalah lapad mushtarin. Kalau contoh di bait. Contoh yang kedua adalah lapad hamin. Asluhunya ini adalah mushtariun, hamiun, seperti itu. Sama seperti gozin, romin, rodin, kodin. Kalau tanpa al, jelas dia ditanwin. Tapi kalau ada al, dia nggak ditanwin. Itu perbedaan yang sangat mendasar ya. Kalau isim ada alnya, maka nggak ditanwin.
Kalau isim tidak ada al-nya maka ditanwin. Asluhunya qadin, mushtarin, hamin yang pakai tanwin itu dia ada huruf iya-nya di akhir ya. Ada huruf iya-nya di akhir. Misalnya qadin ya. Nah, lafaz qadin itu belum membuang huruf iya. Qadin aslunya ada iya-nya masih tetap. Cuman iya-nya enggak diharokatin. Nah, kemudian fahudzifatil ya'u likauniha mutatarrifatan. Nah, si iya tadi yang ada pada lafaz qadin itu dibuang. Kenapa? Karena dia berada di ujung kalimat sebagai huruf elat. Serta dia hukumnya berat, istisqal. Nah, kemudian tanwinnya itu ditetapkan sebagai apa? Sebagai gantian menandakan bahwa si iya tadi dibuang. Maka tanwin yang ada pada lafaz qadin ini adalah tanwinnya tanwin iwad anil ya'il mahdzufah. Jadi tanwin macam-macam kan? Ada tanwin tamkin, ada tanwin iwad anil jumlah, tanwin iwad anil huruf, dan lain-lain. Kalau lafaz qadin, hamin ini adalah tanwinnya tanwin iwad, mengganti dari iya yang dibuang. Sama seperti ketika dia tingkah nasab pun, kalau enggak ada alif lamnya maka ditanwin. Qadian seperti itu. Mustarian seperti itu. Wa hakadza taf'alu fi ya isyaji wa kulliya imba da maksurin taji. Kata Musonib, wa hakadza. Nah, seperti hukum itu juga taf'alu fi ya isyaji, kamu itu melakukan hukum terhadap iya yang ada pada lafaz asyaji. Sama saja dia hukumnya kayak isim mangkus tadi, karena memang dia adalah isim mangkus ya. Dia adalah isim fa'il dari syajia yasja, fahuwa syajin. Sama, dia berlaku hukumnya. Nah, akan tetapi berbeda hukumnya dengan isim yang huruf akhirnya itu iya yang bertasydid. Dan sebelumnya itu bukan berupa harokat kasroh. Kalau isim mangkus itu iyanya iya mukhaffaf tidak bertasydid, sebelumnya itu adalah hurufnya kasroh. Kalau sebelumnya bukan kasroh, kalau iyanya itu musyaddad, maka i'rabnya isim itu adalah seperti i'rab isim zahir. Contohnya mana? Contohnya isim yang disambung dengan ya nisbat. Kursiyun, arabiyun. Itu i'rabnya sama seperti i'rab isim zahir saja ya. Tidak mengikuti i'rab isim mangkus. Ja'a arabiyun. Ja'a arabiyun. Ra'aitu arabiyan. Marartu bi arabiyin. Kenapa? Karena dia adalah iyanya bertasydid. Berbeda dengan isim mangkus. Kalau isim mangkus iyanya tidak bertasydid atau iyanya itu takhfif mukhaffaf ringan tanpa tasydid. Seperti contoh yang lain adalah lafaz dobyun. Dobyun juga sama ya, dia bukan mangkus. Kenapa? Karena sebelumnya adalah harokatnya sukun, bukan harokat kasroh. Contoh yang lain adalah qawiyun. Qawiyun itu i'rabnya sama ya. I'rabnya i'rab secara zahir. Hadza idza ma waradat mukhaffafa fafhamhu anni fahma shafil ma'rifah. Nah, hukum ini ia mangkus ditanwin
kemudian hukum iya musyaddad. Nah ini harus kita ketahui ya, kata musonib. Hukum tadi idza waradat mukhaffafah, ketika ada kalimat isim yang tadinya itu dia ditasydid, qawiyun, syajiyun, kemudian mukhaffafah ditakhfif menjadi ringan, maka dia berlaku hukum seperti i'rabnya i'rab isim mangkus lagi. Maka rofa'nya muqaddar, jernya muqaddar, nasabnya jelas. Dengan catatan kalau dia dibaca takhfif, kalau dia dibaca ringan, tasdidnya itu enggak dipakai. Al-ya'ul musyaddadatu fi akhiril ismi, iya yang bertasdid di akhir isim, idza khufifat, ketika dia diringankan musyaddad tadi, u'ribat, maka dia di-i'rabi i'rabal mangkus seperti i'rabnya isim mangkus. Nahu asyaji, seperti contohnya lafaz asyaji. Asyaji i'rabnya seperti i'rab isim mangkus ya. Ketika dia dimukhaffafkan, ketika dia diringankan, dihilangkan tasdidnya. Fafhamhu anni fahma sofil ma'rifah, maka pahamilah kata musonib, anni dariku, dari penjelasanku, dari tulisanku, dari ucapan-ucapanku ini, fahma sofil ma'rifah, seperti pemahamannya orang-orang yang bersih pengetahuannya, orang-orang yang cemerlang pengetahuannya. Silahkan mamang-mamang santri pahami apa yang telah aku tulis, kata musonib. Babul ismil maksuri utawi iki kubab isim maksur. Walaysa lil i'rabi fi ma qad kusir minal asami asarun idza dzukir. Walaysa lan ora ana lil i'rabi kedua pira-pira i'rab bima ing dalam isim qad kusir kang den gawe kosor iya emak minal asami saking pira-pira isim. Asarun apa pengaruh atau ngelabeti, idza dzukira takalan den sebut ya emak. Mithaluhu utai contohnya isim maksur Yahya iku lapad Yahya, wa Musa lan lapad Musa, wal aso lan lapad aso. Au karohan atau kaya lapad rohan. Rohan itu maknanya gilingan. Au kahayan atau kaya lapad hayan. Au kahaso atau kaya lapad haso. Haso maknanya kerikil. Fahadhihi akhiruha la yakhtalif ala tasarifil kalamil mu'talif. Fahadhihi mangkau tawiki kabeh contoh-contoh tadi Yahya, Musa dan seterusnya. Akhiruha iku utawi akhire kabeh, la yakhtalif iku ora berbeda ia akhir, ala tasarifil kalami ing atase sekehe tasrifan kalam al mu'talif kang tersusun. Selanjutnya menjelaskan tentang isim maksur ya. Isim maksur itu apa? Sama dia termasuk isim mu'tal. Mu'talnya tapi mu'tal alif. Pengertiannya bagaimana? Wa huwa alladzi akhiruhu alifun qablaha fathatun yu'rabu biharakatin muqaddaratin alal alif lita'adzur. Jadi isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif, sebelumnya berharokat fathah. Dia di-i'rabi dengan harokat muqaddarah alal alif. Kenapa? Karena ta'adzur. Itu secara singkatnya isim maksur. Kata musonib, walaysa lil i'rabi fi ma qad kusir minal asami asarun idza dzukir. Walaysa lil i'rabi fi ma qad kusir, tidak ada i'rab bagi isim yang mana isim tadi sudah dikosor. Sudah dikosor maksudnya sudah dibikin isim maksur. Kenapa dinamakan maksur? Karena tidak tampak pada isim tadi sesuatu dari harokat i'rabnya. Itu alasan dinamakan isim maksur. Kalau mangkus tadi, kenapa dia dinamakan mangkus? Karena dia harokatnya kurang.
dari harokat-harokat i'rabnya, atau alasannya karena huruf akhirnya itu dibuang ya ketika ada tanwinnya. Itu alasannya. Nah, kemudian contoh-contoh dari isim maksur itu mana ki musonib? Yahya, Musa, Aso, Rohan, Hayan, Kahaso. Itu contoh-contoh isim maksur. Dia semuanya adalah isim maksur. Huruf terakhirnya itu adalah huruf alif. Sebelumnya berharokat fathah. Walaysa lil i'rabi fi ma qad kusir minal asami atharun idza dzukir. Tidak ada i'rab bagi isim-isim yang telah dibikin isim maksur minal asami dari beberapa isim atharun, tidak ada pengaruh. Jadi baik dia di i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, laisa lil i'rabi fi ma qad kusir minal asami atharun, tidak ada pengaruh. Jadi meskipun dia kemasukan amil rafa, nasab, jar, amil-amil tadi tidak mempengaruhi. Dia tetap dibacanya seperti itu. Kenapa? Karena dia muqaddar i'rabnya. Contohnya Yahya, Musa, Aso, Rohan, Hayan, Haso. Nah, ini maksur semua ya. Jadi maksur itu ada yang berupa isim alam seperti Yahya, Musa, alam. Ada yang mu'arraf bi al ya. Kemudian ada juga yang munakkar, al-aso, itu ada alif lamnya. Kemudian ada yang nakiroh, rohan, hayan. Tapi kalau khusus bagi nama isim maksur yang bentuknya nama orang seperti Yahya, Musa, Isa, dia nanti tidak boleh ditanwin dan juga enggak boleh ada alif lam. Khusus ya bagi nama. Contohnya bi Musa, bi Isa. Enggak boleh bil Musa, bi Musan, bil Isa, bi Isa, itu enggak boleh. Kalau contoh yang paling simpel, jaa Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Nah, rofa, nasab dan jar dia tetap laisa lil i'rabi fi ma qad kusir minal asami atharun, tidak ada pengaruh bagi isim maksur tadi, i'rabnya muqaddar semuanya. Fahadhi akhiruha la yakhtalif ala tasarrufil kalamil mu'talib. Fahadhi, contoh-contoh ini semuanya huruf-huruf akhirnya itu la yakhtalif ala tasarrufil kalamil mu'talib. Dia tidak berbeda. Contoh-contoh tadi dibacanya itu sama saja, baik rofa, nasab dan jar, sama cara bacanya ala tasarrufil kalamil mu'talib, terhadap tasrifan-tasrifan kalam yang sudah tersusun. Jadi cara bacanya seperti itu saja ya. I'rabnya muqaddar karena ta'adzur alasannya. I'rabul musanna wallahu alam bisawab.